Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama bersekutu. Dan pada saat ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Biarlah hati yang terbuka untuk menerima apa yang Tuhan mau berikan boleh menjadi sikap hati kita untuk datang kepada Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun hari ini Anda berada, saya percaya berkat Tuhan terus atas kami sekalian semua, amin. Mari bersama-sama, kalau hari ini terus kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita percaya tuh di saat kita boleh menyembah Tuhan, berkat Tuhan terus atas kita, amin. Haleluya. Mari kesiapan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui dari segala masalah pergumulan kami Tuhan. Engkau ada dan melihat kami di saat kami lemah. Engkau memberikan kami kekuatan Bapa. Engkaulah benteng kami. Engkaulah menara kami Tuhan. Dan tubuh pertahanan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau sujud di hadapan dan menyembah Engkau Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, sungguh Tuhan adalah jawaban. Dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Tuhanlah menara
sekali lagi Tuhan. Pertolongan yang kau berikan bagi kami Tuhan. Amin. Kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Seluruh umat-Mu Tuhan boleh mengucap syukur atas pertolongan yang kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Haleluya. Berkat kasih anugerah-Mu yang tercurah kepada kami semua Bapa. Amin. Dan kami percaya Tuhan di saat kami lemah, Engkau memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Yes, amin. Terima kasih. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah benteng kami. Yes. Engkaulah batu karang kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu yang kau berikan dalam hidup kami. Yes. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan. Katakan sekali lagi dengan cinta hati. Katakan Tuhan ada. Tuhan ada Terima kasih Tuhan. dan melihat. Engkau ada dan melihat setiap pergumulan kami ya Bapa. Ku hadapi. Karena kami percaya Engkau datang untuk menolong kami Tuhan. Kau tidak akan pernah tinggal diam. Tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri.
kami percaya Kau ada, Kau hadir di dalam hidup kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Kau selalu menuntun kami. Kau selalu mengajar kami Tuhan. Untuk lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami sudah mengucap syukur dari segala doa kami. Semua yang percaya sama Tuhan katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara ke dalam Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Kita mendukakan hati Tuhan. Kita bergilang bersama Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita sekali lagi. Haleluya. Kita percaya, kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi kita. Amin. Semua bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersuka-cita bersama Tuhan. Haleluya.
bagi nama Tuhan. Amin. Kami akan menyenangkan hadirat-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Amin. Amin. Biar di saat kami Tuhan datang ke sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari saudara ke dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita terus datang kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Engkaulah Bapa, kami bersyukur segala pertolongan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, segala kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau banyak yang Engkau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Rancangan yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Kami siap untuk lebih dan lebih lagi Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur. Oh haleluya. Banyak yang Kau perbuat Di dalam hidup kami di dalam hidupku. rancangan-Mu indah. Rancangan
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami memuji, memuliakan karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan karena kebaikan-Mu begitu dahsyat atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati untuk menerima apa yang Engkau akan sampaikan. Dan kami Tuhan berdoa biarlah kami pun diberikan kemampuan, kekuatan untuk hidup di dalam firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita mengucap syukur pada saat ini kita dapat kembali memuji, menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang menarik kita untuk datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, dan biarlah hati yang selalu mengucap syukur, memuji Tuhan, menjadi sikap hati kita sebagai orang percaya. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 31 sampai pasal 11 ayat 1. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 sampai pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Puji nama Tuhan saudara, ini merupakan satu potongan dari keseluruhan surat tentang Rasul Paulus menjelaskan mengenai bagaimana hidup orang percaya. Nah, di Korintus rupanya muncul orang-orang dengan berbagai karakter, saudara. Dengan berbagai karakter, berbagai doktrin, pengajaran, dan semua bergerak di sana. Nah, sehingga muncul konflik di sana sini. Nah, maka beberapa di antara mereka hidup semau mereka, saudara. Kan saya udah orang Kristen, saya diselamatkan, saya hidup semau saya. Saya hidup apa yang ingin saya kerjakan, saya kerjakan. Apa yang ingin saya lakukan, saya lakukan. Muncul orang-orang yang seperti ini. Nah sehingga saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah teguran kepada mereka bahwa kamu jangan hidup semaumu sendiri. Kamu jangan hidup sesukamu sendiri. Kamu pengen apa, kamu lakukan. Kamu menginginkan apa, kamu lakukan. Kamu ingin memuaskan hatimu, kamu puaskan. Jangan hidup dengan dirimu sendiri. Lalu Rasul Paulus menegaskan kembali, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus, saudara. Artinya apa? Bahwa hidupmu itu harus selaras, sepadan, sesuai dengan hidupku. Sebagaimana hidupku sepadan, sesuai, selaras, seperti kehidupan Kristus. Jadi ujungnya adalah hidup seperti Kristus. Bukan hidup semau kita, bukan hidup sesuka kita, bukan hidup pokoknya apa yang saya ingin senangkan, saya senangkan dari diri saya. Tetapi hidup kita harus serupa dengan Kristus yang Paulus ikuti, saudara. Nah, di sini
kita harus berani melepaskan apa yang kita inginkan yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Nah, saudara sekalian, lalu pertanyaannya adalah seperti apa Kristus hidup? Seperti apa Paulus hidup? Seperti apa Paulus melayani, Paulus mengerjakan hari-harinya, prinsip apa yang dia pegang, prinsip apa yang menuntun dia. Nah, ini kan semua berbicara mengenai prinsip-prinsip yang kita kerjakan, saudara. Apa yang Paulus hidupi? Bagaimana Paulus hidup? Apa yang Kristus hidupi? Bagaimana Kristus hidup? Kita lihat ayat yang ke-31 kembali. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan semuanya. Entah makan, minum, rekreasi, traveling, kumpul dengan keluarga, mencari hiburan, bekerja. Semua, lakukan semua itu untuk memuliakan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Inilah prinsip hidup dari Rasul Paulus dan prinsip hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Satu waktu Tuhan Yesus berkata kepada para murid. Ketika mereka menawarkan makanan kepada Tuhan Yesus, Yesus menjawab mereka, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Memuliakan Bapa. Hidup sesuai dengan apa yang Bapa rencanakan dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Nah, sehingga sebagai orang Kristen kita perlu melihat kembali apakah hidup saya sudah berprinsip, sudah punya pondasi memuliakan Allah. Waktu kita berbicara, waktu kita meresponi setiap persoalan, waktu kita menanggapi setiap situasi, waktu kita bertemu sama orang yang menjengkelkan bagi kita, saudara, waktu kita bertemu dengan keluarga kita yang mungkin, wah ini orang tidak tahu diri, ini orang suka memfitnah saya, ini orang sudah misalnya hutang, tidak mengembalikan, ini orang sudah begini. Kita harus berespon memuliakan Allah. Berespon memuliakan Allah. Bagaimana pikiranku ini tetap memuliakan Allah ketika menghadapi situasi ini? Bagaimana hatiku ini tetap memuliakan Allah ketika bertemu dengan suami yang begini, ketemu dengan istri yang begini, ketemu dengan karyawan yang begini? Bagaimana hidupku tetap memuliakan Allah? Baik engkau makan, baik engkau minum, dan semua yang engkau lakukan, lakukan untuk kemuliaan Allah. Inilah prinsip hidup orang percaya. Inilah fokus hidup orang Kristen. Tujuan menjadi orang Kristen, kita yang dulu berdosa, yang dulu jauh dari Allah, yang dulu binasa, ditebus oleh Tuhan Yesus untuk menghidupi kehidupan yang baru. Kehidupan apa itu? Memuliakan Allah. Hidup untuk kemuliaan Allah. Saudara, kalau setiap hari kita merenungkan, setiap hari kita melihat hati kita, menata hati kita, setiap jam kalau kita mulai bergeser, hati kita mulai kehilangan damai sejahtera Kristus, kita mulai menata kembali, akan menjadi hari dan hidup yang indah, saudara. Aku memuliakan Allah. Sebelum kita berbicara, merespon, sebelum pikiran kita mulai bergerak untuk membuat pendapat-pendapat, asumsi-asumsi, kecurigaan-kecurigaan. Sebelum perasaan kita mulai bergetar, saudara ya, untuk bersikap terhadap seseorang, kita ambil waktu untuk bertanya, apakah saya sudah memuliakan Allah dengan posisi ini? Apakah saya memuliakan Allah? Atau saya memuliakan diri saya sendiri? Apakah saya menyembah Allah dengan sikap yang saya miliki?
atau saya menyembah diri saya sendiri, yaitu memuaskan diri saya sendiri, menyenangkan diri saya sendiri, melakukan apapun yang menurut saya itu enak untuk saya lakukan. Nah, disinilah kita perlu punya sikap hati yang memuliakan Allah. Nah, yang kedua, saudara, ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat, saudara. Jadi yang pertama tadi adalah memuliakan Allah. Dan yang kedua, prinsip hidup dari Rasul Paulus adalah dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi lewat dia menjadi batu loncatan untuk orang lain, saudara. Jadi bukan batu sandungan, tapi batu loncatan. Bagaimana batu sandungan? Menimbulkan syak, menimbulkan kepahitan, menimbulkan sakit hati pada orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang egois, saudara, orang-orang yang hidup semaunya, ngomong semaunya, itu penuh dengan batu sandungan yang dihasilkan, saudara. Batu sandungan. Yang hidup semaunya seringkali memang hidup untuk diri sendiri dan kemudian menjadi batu sandungan untuk orang lain. Akhirnya apa, saudara? Ketika orang melihat kita, dia tidak makin ingin mendekat kepada kita dan makin mendekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, ada begitu banyak orang Kristen yang ketika orang lain melihat hidupnya, justru dia melihat kehidupan yang bertolak belakang dari kasih Allah. Orang melihat orang Kristen, loh, kok hidupnya kayak gitu? Kok hidupnya penuh dengan kepahitan? Kok hidupnya penuh dengan kebencian? Kok hidupnya penuh dengan amarah? Kok hidupnya penuh dengan balas dendam? Nah, orang mulai melihat, waduh, ngapain saya ikut Tuhan Yesus kalau seperti itu produknya, saudara ya. Produknya kayak gitu, ngapain saya ke gereja? Kalau ke gereja bertahun-tahun produknya begini, males saya ikut ke gereja. Kita menjadi batu sandungan. Orang lain justru tersandung, jatuh, dan tidak mau kenal Tuhan. Gara-gara siapa? Ya ini, orang-orang oknum-oknum ini, saudara. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai orang percaya, orang Kristen sejati, kita harus menjadi batu loncatan. Ketika orang melihat kita, orang justru, wow, ini orang kok seperti ini. Kagum, saudara. Ini orang dicaci maki sama saudaranya, kok masih bisa mengasihi? Wow, ini orang kok bisa seperti ini? Dia bisa meresponi setiap peristiwa dengan begitu tenang, meresponi setiap hal dengan kasih, meresponi setiap hal dengan damai. Wow, aku mau kenal dia, dan aku mau kenal siapa yang dia sembah. Orang mulai tertarik datang ke gereja. Kenapa? Melihat hidup anak-anak Tuhan yang menjadi batu loncatan untuk datang kepada Tuhan. Yang menjadi gambar-gambar Kristus di tengah-tengah dunia. Nah, saudara, dicipta Allah, dipilih Allah untuk menjadi gambar-gambar Allah di tengah-tengah dunia. Menjadi Kristus di tengah-tengah tempat engkau bekerja. Menjadi Kristus di tengah keluargamu, menjadi Kristus di tempat-tempat engkau berelasi, berhubungan dengan banyak orang, menjadi Kristus dimanapun engkau berada. Dan dari hidupmu yang serupa Kristus itu, orang akan kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Gara-gara siapa? Orang-orang Kristen yang telah hidup untuk menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Nah, ini yang Allah mau. Ini yang Rasul Paulus mau. Ini hidup seperti hidup Tuhan Yesus, di mana lewat hidupnya Tuhan Yesus orang-orang melihat kasih dari Allah,
melihat kasih Bapa, respon-respon Tuhan Yesus terhadap apa yang terjadi. Orang melihat akan kekudusan, kebenaran kasih Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi jembatan untuk orang datang kepada Bapa. Saudara dipanggil untuk menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Saudara dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Allah, bukan hidup dengan kehancuran manusia berdosa. Maka mari beri hidup kita, saudara. Mari beri hidup kita. Tuhan, ubah aku. Tuhan, ubah caraku berbicara. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, ubah caraku berpikir. Tuhan, ubah perasaanku, ubah sikap hatiku, ubah jiwaku, ubah rohku. Agar hidupku ini memuliakan Engkau. Agar hidupku ini menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi batu loncatan untuk orang datang kepada Tuhan. Kita bawa sikap hati ini, saudara. Ayo kita lepaskan hidup yang lama itu. Pasti engkau akan mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan di sana. Hidup yang penuh dengan sukacita di sana. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera Allah di sana. Siapa yang tidak mau? Inilah langkah kalau engkau ingin memiliki kehidupan dalam sukacita yang sejati. Dan dikasihi Tuhan, inilah menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara, pada zaman dahulu, pada zaman para rasul, pada zaman para murid, itu istilah Kristen itu bukan dari orang Kristen sendiri, ya. Jadi bukan dari kita misalnya bersekutu lalu memperkenalkan saya Nehemia, agama saya Kristen. Bukan seperti itu. Itu sekarang, saudara ya. Tapi zaman dulu ketika belum ada KTP dengan nama agama, nah orang-orang yang justru bukan orang percaya, orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka melihat hidup orang-orang yang mengikut Kristus itu. Hidup para murid, hidup muridnya para rasul. Mereka melihat ini ada sekelompok orang yang hidup berbeda dari kelompok yang lain. Beberapa mulai terkagum-kagum tentang bagaimana respon dari kelompok ini. Ketika mereka dijahati, mereka tidak membalas dengan kejahatan. Ketika mereka difitnah, mereka tidak membalas dengan fitnah. Ketika mereka ditekan, mereka tidak membalas dengan kekerasan. Mereka mengasihi, mereka memberikan kasih. Nah, orang-orang mulai berpikir, ini ada komunitas baru di tengah-tengah kita yang berbeda dari orang pada umumnya. Lalu mereka mulai cari tahu siapa mereka. Lalu mereka mulai tahu bahwa ternyata mereka adalah orang yang mengikuti Kristus. Nah, kemudian di Antiokhia, saudara, orang-orang menyebutnya Kristen. Maka dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat bahwa di Antiokhia pertama kali orang percaya disebut sebagai Kristen. Siapa yang nyebut itu? Orang luar. Siapa yang memberi nama Kristen? Orang luar. Kenapa mereka memberi nama Kristen? Karena mereka melihat ada sekelompok orang yang hidupnya diubahkan, hidupnya mengikuti satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka berkata, ini namanya orang Kristen. Lalu kita pakai sampai sekarang, saudara, orang Kristen. Nah, saudara, seperti itu yang seharusnya kita alami dalam hidup kita. Ketika orang melihat kita, mereka bisa merasakan, oh, ini orang Kristen. Tapi yang dirasakan bukan kepahitan. Yang dirasakan bukan kebencian. Yang dirasakan bukan fitnah. Tapi mereka berkata, ini orang Kristen. Dengan senyum, saudara. Ini orang Kristen. Artinya apa? Ini orang-orang yang telah menunjukkan kasih yang benar. Kasih yang sejati. Ini orang-orang yang hidup sesuai dengan karakter Kristus. Ini orang Kristen. Bukan, ya dasar orang Kristen. Kalau orang luar ngomong kayak gitu, waduh udah ini orang berarti tidak hidup sesuai dengan apa yang Kristus hidupi. Bukan pengikut Kristus. Berarti sejatinya bukan orang Kristen.
dasar orang Kristen. Pantes kamu. Pantes orang Kristen sih. Yang mana? Orang lain itu nyebut kita Kristen dengan muka seperti apa, saudara? Memang orang Kristen ini. Atau dasar orang Kristen. Memang orang-orang Kristen kayak gini memang. Semua kembali kepada bagaimana kita hidup, saudara. Mari hidup untuk kemuliaan Allah. Yesus telah mati bagi kita agar kita hidup untuk Allah. Yesus telah mati untuk kita agar kita menjadi berkat, menjadi batu loncatan, menjadi cermin kemuliaan Allah yang membawa dunia kepada keselamatan Kristus. Supaya mereka beroleh selamat, kata Rasul Paulus. Aku hidup sedemikian rupa, aku berusaha hidup menjadi berkat, tidak melukai siapapun, menyenangkan hati siapapun, agar mereka beroleh selamat. Mari saudara, hidup untuk Allah, hidup menjadi saksi, hidup untuk Allah, hidup menjadi batu loncatan untuk orang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan yang telah kita siapkan. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kini kita angkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama kita minum anggur di tangan kanan kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus menyucikan, memeteraikan perjanjian yang baru itu. Di dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk salib yang Engkau berikan bagi keselamatan hidup kami, agar kami mati terhadap dosa dan kami hidup untuk kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah sungguh-sungguh kami mengenakan kehidupan yang baru. Sungguh-sungguh kami hidup untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Ubah kami, ini pikiran, perasaan, karakter kami Tuhan, ubah kami. Sehingga kami memuliakan Engkau lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sampai keselamatan kekal menjadi bagian hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kini kita akan bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu dapat mempersiapkan perpuluhan yang telah dipersiapkan, baik amplop secara simbolis maupun perpuluhan yang saat ini Bapak Ibu pegang. Ya, kita akan bersama-sama membawa persembahan persepuluhan kita, dan kita boleh mengangkat amplop yang telah kita bawa atau tangan kita kalau tidak ada amplop, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Dan perpuluhan ini Tuhan sebagai tanda iman kami bahwa kami percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan selama 1 bulan ini. Dan ajar kami untuk dengan iman melangkah di hari berikutnya, di bulan berikutnya, di tahun berikutnya, sampai selama-lamanya melangkah dengan percaya. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami kiranya memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman kita bersama dengan seluruh gereja di dunia dan gereja dari berbagai zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin kami di ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Kiranya suci kuduskanlah persembahan ini, dan agar layak dan berkenan kepadamu untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan satu pujian. Suka-suka mau Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, suka-suka mau Tuhan. Haleluya. Yeay.
kasih buat persembahan yang telah diberikan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati perjamuan kudus, memberi persembahan kepada Tuhan, dan kini kita akan memperhatikan beberapa hal berkenaan dengan pelayanan gereja kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kabar yang baik sekali yang saya ingin sampaikan, bahwa pada bulan Mei, bulan ini di minggu yang keempat, ya. Bulan Mei di minggu yang keempat, itu berarti tanggal 23 Mei, kita akan membuka gereja kita untuk beribadah di gereja. Jadi 23 Mei kita akan buka gereja, dan Bapak Ibu yang ingin ikut beribadah di gereja bisa mendaftar, saudara. Jadi ke depan nanti kita akan bikin pendaftaran, dan Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan pendaftaran dan menuliskan nama di sana untuk ikut beribadah mulai tanggal 23 Mei. Beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah jumlah jemaat yang boleh hadir. Jadi gereja kita ini kalau normal, saudara ya, kalau normal kursi ditata dengan seperti biasanya itu bisa sampai maksimal 70 ke 80 ya, maksimal. Nah, sehingga untuk memotong jumlah itu 50% dari angka itu jemaat Tuhan bisa hadir, yaitu 40 orang. Jadi maksimal paling banyak itu adalah 40 orang. Kita akan tata renggang, saudara, sejumlah maksimal 40 orang. Dan sebagai catatan bahwa seluruh pelayan Tuhan di gereja kita sudah divaksin, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua pelayan sudah divaksin. Nah, sehingga jemaat Tuhan tidak perlu khawatir berkenaan dengan kondisi para pelayan Tuhan. Termasuk saya, siapapun ya, semua pelayan, pemusik, WL, singer, usher, semua sudah divaksin. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kriteria jemaat yang boleh hadir, ya, kriteria pertama, usia di bawah 60 tahun. Usia di bawah 60 tahun. Yang di atas 60 tahun boleh juga, tetapi syaratnya harus sudah divaksin. Jadi 60 tahun ke atas boleh daftar selama dia sudah divaksin. Lalu 60 ke bawah boleh daftar meskipun belum divaksin. Sampai usia paling kecil 12 tahun. Jadi yang anak-anak kecil belum boleh hadir. Anak-anak yang sudah bisa duduk sendiri itu boleh hadir. Karena nanti akan renggang-renggang, saudara ya. Jadi 60 sampai usia paling bawah 12 tahun boleh hadir meskipun belum divaksin. Tetapi ada catatan lagi bahwa usia ini mereka dalam kondisi yang sehat, saudara ya. Dalam kondisi yang sehat, suhu badannya normal, tidak sedang sakit. Nah, dia boleh hadir. Boleh hadir. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mendaftar. Nanti kita akan bagikan formulir mungkin di WhatsApp grup kita. Perhatikan saja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh mendaftar untuk ibadah di tanggal 23 Mei, minggu keempat. Minggu keempat di bulan Mei. Nah, lalu bagaimana dengan jemaat yang tidak bisa hadir? Tenang saja, saudara. Karena ibadah di tanggal 23 nanti tetap akan ditayangkan di YouTube Anugerah TV. Jadi kita akan live streaming, jemaat yang di rumah bisa tetap menyaksikan lewat YouTube Anugerah TV. Nah, jemaat yang bisa hadir, silakan hadir dengan kondisi yang tadi telah saya sampaikan. Dan kita mengucap syukur, dan biarlah kita boleh tetap jaga kesehatan, saudara. Dan kita terus doakan agar kondisi semakin normal, semakin banyak yang divaksin, sehingga kita boleh segera keluar dari persoalan pandemi yang selama ini kita alami. Puji nama Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih detail lagi bisa menghubungi saya pribadi ya. Nanti kita akan infokan kembali perkembangannya di minggu-minggu berikutnya menjelang tanggal 23 Mei. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk pelayanan kita, jadi dalam 1 minggu ke depan ini
para pelayan akan melakukan rekaman pujian penyembahan, saudara, untuk doa 10 hari. Jadi kita akan doa 10 hari dari tanggal 14, jadi 2 minggu lagi kita akan doa 10 hari. Nah, 1 minggu ini ke depan ini kita akan rekaman. Jadi kita akan pujian penyembahan. Nah, sehingga pelayanan di minggu depan ini kita sementara akan tiadakan. Jadi Zoom hari Selasa, lalu ibadah hari Jumat, mari menyembah Jumat kita akan tiadakan. Kita akan langsung persiapkan diri kita untuk doa selama 10 hari di minggu depan. Jadi 1 minggu ini pokoknya akan mempersiapkan, lalu minggu depan kita akan menikmati pujian penyembahan dalam doa 10 hari. Puji nama Tuhan, siapkan hati kita dan alamilah kuasa Roh Kudus. Nah, itu berarti Bapak Ibu, selain minggu depan kita akan ibadah umum, nanti tanggal 13 kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus percaya kiranya Tuhan memakai gereja kita, memakai YouTube Anugerah TV yang menyiarkan pelayanan kita, dan biarlah banyak orang boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan, hidupnya diubahkan lewat apa yang sedang kita kerjakan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa pada saat ini dan kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan. Nah, kami segenap gereja Tuhan, majelis, pelayan, jemaat mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya almarhum Bapak Edi Soekarta. Kami merasa kehilangan bersama dengan keluarga dan kami juga terus berdoa kiranya keluarga, Ibu Ning bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, terus Tuhan kuatkan. Dan biarlah kita bergandeng tangan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, hari ini almarhum Bapak Edi Soekarta dalam proses kremasi. Kita mendoakan biarlah Tuhan terus campur tangan dalam keluarga Ibu Ning. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa pada saat ini dan biarlah kita terus mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami dapat menikmati perjamuan kudus firman Tuhan dan juga memberikan persembahan persepuluhan dan menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami terus hidup untuk memuliakan Allah. Hidup menjadi saksi, hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk keluarga dari Ibu Ning yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Edi. Tuhan, Kau telah memanggil anak-Mu ini. Dan saat ini kami berdoa untuk segenap keluarga. Biarlah kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan topangan Tuhan boleh menyertai segenap keluarga sehingga mereka dapat tetap kuat dan merasakan kasih Tuhan bahkan di tengah kehilangan yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pembukaan gereja kami untuk ibadah. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong, memberi hikmat sehingga setiap kami dapat tetap menjaga kesehatan, tetap dapat menjaga protokol-protokol yang ada, sehingga kami dapat bersama-sama menikmati ibadah di dalam pertolongan dan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa biarlah Tuhan juga menolong segenap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya untuk para lansia. Tuhan, Kau beri mereka juga sukacita, kekuatan, penjagaan Allah, sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami terus berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan. Biarlah vaksinasi ini boleh terus bergerak, semakin banyak orang yang divaksin di bangsa kami, sehingga kekebalan bangsa kami boleh kembali muncul ya Tuhan, untuk keluar dari persoalan pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami membawa segenap hidup kami, keluarga kami,
suami, istri, anak-anak, orang tua Tuhan kami bawa ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap mereka, melawat setiap mereka, dan mereka boleh mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, silakan engkau boleh mengambil waktu untuk berdoa. Bawalah segenap hidupmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Mari kita akan memasuki doa pribadi. Puji nama Tuhan, jemaat kembali saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, buka hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan, kuasa kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu sejak dahulu, pada saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara di dalam Tuhan.